Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Novi Darmayanti, SEMSA AKCA, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Transaksi Mata Uang Asing dan Instrumen Keuangan. Perkenalkan anggota kelompok kami yang bernama Dia Selvia dan Selvia Laili. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu derivatif yang ditetapkan sebagai tujuan lindung nilai. Beberapa perusahaan memperoleh derivatif yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai, tetapi sebagai instrumen keuangan spekulatif. Sebagai contoh, perusahaan dapat menandatangani kontrak forward yang tidak mampu tujuan untuk saling menghapuskan nilai apapun. Dalam hal ini, kerugian atau keuntungan derivatif dicatat dalam periode berjalan. Selanjutnya, agar instrumen derivatif dapat memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai hanya jika seluruh kriteria berikut ini. Yang pertama, melindungi nilai atas wajar atau fair value hedges, dan yang kedua, melindungi nilai arus kas atau cash flow hedges, dan yang ketiga, melindungi nilai dari investasi net dalam operasi luar negeri. Selanjutnya, forward exchange contract. Perusahaan yang beroperasi di mancanegara seringkali menggunakan forward exchange contract dengan pedagang perantara atau broker mata uang asing untuk menukarkan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Forward exchange contract ini diperoleh dari broker mata uang. PSA ke-55 menentukan aturan dasar untuk akuntansi atas jasa forward exchange contract, atau yang disebut kontrak pertukaran yang berjangka. Selanjutnya, ada 5 kasus dalam akuntansi multinasional ini. Yang pertama, 1. Mengelola posisi aset atau liabilitas neto yang terkena eksposur mata uang asing, bukan instrumen lindung nilai yang ditetapkan. Dan yang kedua, melindungi nilai komitmen mata uang asing belum diakui, lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing. Dan yang ketiga, kasus ketiga, melindungi nilai transaksi mata uang asing yang diperkirakan, melindungi nilai arus kas mata uang asing. Yang keempat, kasus keempat yaitu spekulasi di pasar mata uang asing. Ini contoh ilustrasi mengelola posisi kewajiban bersih yang terkena expose. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2001, PT Induk membeli barang secara kredit dari Tokyo Industries dengan nilai 2 juta yen. Dan yang kedua, transaksi tersebut didominasi dalam yen dan PT Induk yang menghapuskan resiko dalam kewajiban mata uang asingnya dengan kontrak pertukaran untuk menerima 2 juta yen dari pedagang mata uang asing. Yang ketiga, jangka waktu kontrak pertukaran mata uang asing sama dengan periode kredit 6 bulan yang diberikan oleh Tokyo Industries. Yang terakhir, tanggal akhir tahun PT Induk adalah 31 Desember, sementara utang akan dilunasi pada tanggal 1 April 2002. Selanjutnya, alokasi pajak antar periode atas keuntungan kerugian mata uang asing. Nah, perbedaan temporer dalam pengakuan keuntungan atau kerugian mata uang asing antara akuntansi pajak dan akuntansi GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles mengharuskan alokasi pajak antar periode. Umumnya, metode akrual mengakui pengaruh perubahan kurs pada periode perubahan yang berbeda dari periode yang umum. Selanjutnya, yaitu melindungi nilai investasi neto pada entitas asing. Sebagai contoh, entitas induk di Indonesia dapat meminjam 10.000 pound sterling Inggris untuk melindungi nilai terhadap posisi aset neto yang setara dari entitas anak di Inggris. Nah, di setiap pengaruh dari fluktuasi kurs antara pound sterling dan rupiah akan saling menghapuskan dengan investasi pada entitas anak di Inggris dan juga utang pinjaman. Selanjutnya, PSAK 55 menetapkan bahwa untuk instrumen keuangan derivatif yang ditetapkan sebagai nilai mata uang asing yang terkena eksposur dari investasi neto dalam operasi asing, maka bagian dari perubahan nilai wajar yang setara dengan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing akan dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Bagian dari penghasilan komprehensif lain tersebut dihasilkan dari lindung nilai investasi neto pada operasi asing akan menjadi bagian dari penyesuaian translasi kumulatif dalam penghasilan komprehensif lain yang diakui
gocrak merupakan salah satu contoh dari derivasi yang digunakan oleh pedagang perantara atau broker mata uang asing untuk menukarkan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga, alokasi pajak antar periode, interperiod tax allocation merupakan alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode tahun buku berikutnya. Yang terakhir, lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri, termasuk lindung nilai atas item moneter yang dicatat sebagai bagian dari investasi neto. Untuk yang mau bertanya, silakan acungkan tangan, sebutkan nama, NIM, dan pertanyaan kalian. Silakan yang mau bertanya. Apabila ada kurang kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.